Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi daraini amin. Wa qala Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bi nuri syamsika abadan billahi abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Uqawidu amri ila Allah inna Allah basyirun bil 'ibad ma'al malana illa ma'alamana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qisasun utawi iki iku cerita. Utawi iki iku cerita. Tatbiqiyatun kang nyocoki. Qisasun utawi iki iku piro-piro cerita. Tatbiqiyatun kang nyocoki. Kana ana sapa Sayyiduna Ismailu Gusti kita Nabi Ismail. Kana ana sapa Sayyiduna Ismailu nu Sayyidina Ibrahim Gusti kita Nabi Ismail putrane Gusti kita Nabi Ibrahim alaihi massalam. Alaihi ma muga tetep ing atase Nabi Ismail lan Nabi Ibrahim assalamu utawi keselamatan. Baron iku bagus biwalidayhi kelawan wong tua lorone Nabi Ismail. Biwalidayhi kelawan wong tua lorone Nabi Ismail. Walamma balagha lan semangsane wis tumeka apa umruhu umure Nabi Ismail talata asyrata ing umur 13 apane sanatan taune. Qala mangka dawuh lahu maring Nabi Ismail sapa abuhu bapane Nabi Ismail. Ya bunayya anak ingsun, ini satune ingsun iku ara weruh sapa ingsun atau mimpi sapa ingsun fil manami ing dalem waktu turu. Ani satune ingsun iku adbahuka nyembelih sapa ingsun ing sira. Pantur mongko mikira sapa sira. Pantur mongko
mikira sapa sira za tara za ing apa za ing apa atau za tara ing apa pendapat sira dataro ing apa pendapat sira qala dawuh sapa Nabi Ismail ya abati du bapak ingsun if'al kula aturi nindakaken panjenengan ma ing perkara tumaru kang den perintah sapa panjenengan tumaru kang den perintah sapa panjenengan tumaru kang den perintah sapa panjenengan satajiduni bade nyumerepi panjenengan ni ing ingsun insya'a lamun ngeresaken sapa Allahu Gusti Allah iku minas sabirina setengah saking pira-pira wong kang sabar pamtasala nuli nurut perintah sapa sayyiduna Ibrahimu Gusti kita Nabi Ibrahim amro rabbihi ing perintahe pangerane Ibrahim wa aradalan ngarepaken sapa Nabi Ibrahim ayat baha ing yen tak nyembelih sapa Nabi Ibrahim ibnahu ing anak lanange Nabi Ibrahim wa fi hadhihi sa'ah lan ing dalem iki mangsa ar-rahibati kang den wedeni tazakkara mangka kelingan sopon sayyiduna Ismailu sayyidina Ismail ummahu ing ibune Nabi Ismail pakola mangka matur sapa Nabi Ismail li abihi maring bapae Nabi Ismail ya abati duh bapak ingsun ahkim kula aturi ngencengi sapa panjenengan ribati ing tali kaula hatta lan toriba sehingga boten saged pula sapa kula waqsib lan buka panjenengan ani saking ingsun siabi ing pakaian ingsun ata ing pakaian kula hatta la yusibah sehingga orang ngenani ing siab apa syai'un suwiji-wiji minad dammi saking getih patarahu maka weruh ing siabi sapa ummi ibu kaula
wa yastaddu lan dadi banget apa huznuha susahe ummi wakro lan kulo aturi macaaken ala ummi ing atase ibu kulo assalama ing salam wa idza ra'aita lan lamun ningali sapa panjenengan wa in ra'aita lan lamun ningali sapa panjenengan antarudda ing yen tak mangsulaken sapa panjenengan komisi ing kelambi ingsun alaiha ing atase ummi papal mangka kula aturi nindakaken sapa panjenengan fa inna dalika mangka satemene mengkonon tarudda fihi ing dalem komis ikut tasliyatun nyelametaken liqalbiha maring atine ummi wa dzikra lan dadi pitutur atau peling liwalidiha maring anake ummi. Ini cerita yang kebetulan bertepatan dengan cerita tentang berbuat baiknya seorang anak kepada orang tua. Diceritakan gini, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim alaihi salam, putra dari Siti Hajar. Nabi Ibrahim itu punya putra dari Siti Sarah, Nabi Ishak, dari Siti Hajar punya putra Nabi Ismail. Diceritakan Nabi Ismail alaihi salam ketika berumur 13 tahun ada sesuatu hal yang terjadi yang begitu hebat. Pembuktian berbuat baiknya birrul walidainnya Nabi Ismail terhadap kedua orang tuanya. Suatu waktu Nabi Ibrahim dawuh kepada Nabi Ismail, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Nabi Ibrahim cerita kepada siapa? Putranya, yaitu Nabi Ismail, bahwa Nabi Ibrahim bermimpi dalam mimpinya supaya Nabi Ibrahim menyembelih
putranya, putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim bilang dawuh kepada Nabi Ismail bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan impian supaya menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim berkata, "Pangdur mataro." Gerak pikir-pikir ku anjen. Gimana miturut pendapat anjen wahai Ismail? Saya akan menyembelih kalian atas perintah Gusti Allah. Apa yang diucapkan dari lisan yang mulia, lisannya seorang anak Nabi yang gitu solehnya, yang memberikan uswah tauladan kepada kita. Apa yang diucapkan? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, gerak pigawe, gerak lakonan, naon-naon anu diperintahkeun ku Allah ka anjeun, tong khawatir tong sieun, insyaallah kami bakal nurut jeung insyaallah kami bakal kagolongkeun jadi golongan jalma-jalma anu sabar nurut. Kerjakan aja, insyaallah saya sabar dan akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Maksudnya Nabi Ismail udah sumerah diri, mau disembelih, mau dipencit, menerima, insyaallah sudah menerima. Karena apa? Karena itu adalah merupakan perintah dari Gusti Allah. Coba bayangkan, Nabi Ismail saking pengen-pengennya punya anak, karena dengan Siti Saroh, ketika Yuswa Siti Saroh udah berumur 80 tahun belum juga mempunyai putra. Akhirnya Siti Saroh memberikan izin kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar. Dan setelah nikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar mempunyai putra, yaitu Nabi Ismail. Putra yang sangat diinginkan, putra yang begitu ganteng. Nabi Ismail yang begitu gagah, umurnya mencapai 13 tahun. Ketika umur mencapai umur 13 tahun, ada perintah supaya putranya disembelih. Tapi ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu, Nabi Ibrahim memberikan apa? Pertanyaan kepada putranya, gimana pendapat kalian wahai Ismail? Kata Nabi Ismail, kerjakan aja, karena itu adalah perintah Gusti Allah. Coba kalau kita ku bapak dipencit, kumaha? Kabur kan gitu. Jangan mau disembelih, mau dipukul aja, kabur. Nah, Nabi Ismail coba. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi Ismail, Bapak gerak tedunan perintah Allah,
Geura lakon nanti geura lakonan lakukeun naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Pantasala Sayyiduna Ibrahim amro rabbihi wa arada ayat baha ibnahu. Maka setelah Nabi Ismail bilang kepada Nabi Ibrahim, kerjakanlah, insya Allah saya akan termasuk menjadi orang yang sabar, yang terima. Maka Nabi Ibrahim ketika itu mau menjalankan perintah Allah, yaitu mau menyembelih siapa? Nabi Ismail. Wa arada ayat baha ibnahu, dan Nabi Ibrahim mau menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Nabi siapa? Masya Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ismail sebelum Nabi Ismail disembelih? Kata Nabi Ismail, Bapak, boleh enggak saya meminta syarat kepada Bapak? Tujuan syaratnya itu diantaranya untuk menjadikan tadbiro, peringatan. Apa ya Ismail? Hakim pribadi, tolong ketika aku mau disembelih, saya ikat yang kencang. Saya ikat yang kencang. Maksudnya supaya tidak lepas. Coba bayangkan, sobarnya Nabi Ismail, umurnya 13 tahun. Anak satu-satunya dari Siti Hajar, yang ganteng, yang diinginkan. Nabi Ismail begitu sabar. Bapak, saya pesan kepada Bapak, ketika saya mau disembelih, tolong ikatnya yang kuat ya, supaya tidak lepas. Dan sebelum saya disembelih, Bapak, saya pesan, Pak, tolong baju saya lepas. Minta bajunya dilepas. Kenapa Nabi Ismail minta bajunya dilepas? Supaya baju yang dipakainya tidak terkena sesuatu, tidak terkena tetesan darah. Supaya tidak terkena tetesan darah, supaya bersih. Tujuannya gimana? Supaya ibunya tidak tahu bahwa Nabi Ismail meninggal disembelih oleh ayahnya. Dan supaya ibunya Siti Hajar tidak merasa sedih yang begitu banget. Jadi persyaratannya satu tadi, ikat yang kuat supaya tidak lepas. Yang kedua, baju copot supaya tidak terkena tetesan darah. Yang ketiga, waqra ala ummi assalam. Saya titip salam buat Umi. Titip salam buat siapa? Umi. Buat Umi. Dan ketika Bapak menemui Umi, kasihkan apa? Ini baju kepada Umi. Kan ibunya kan tidak prihatin, tidak begitu prihatin kalau tidak melihat ceceran darah di bajunya, bersih karena udah copot. Jadi ketika setelah terjadi penyembelihan, tolong titip salam buat Umi, kasihkan baju ini untuk kenang-kenangan kepada Umi. Masya Allah.
begitu solehnya. Siapa? Nabi Ismail. Masya Allah. Ada enggak zaman sekarang kayak gitu? Hah? Masya Allah. Setelah itu fasara'ahu ala habibihi ala jabinihi, mangka ngerubuhaken sapa Nabi Ibrahim hu ing Ismail ala jabinihi ing atase pilingane Nabi Ismail. Wa wada'a lan nyelehaken sapa Nabi Ibrahim as-sikina ing peso ala halakihi ing atase goroane Nabi Ismail. Walakin lam tu asir, tetapi ini orang ngelabeti opo sikin pihi ing dalem hal kihi bikudratillahi kelawan kekuasane Allah ta'ala hale mahalur Gusti Allah. Wa fadahu lan nebus ing Ismail sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah bikabsin kelawan wedus gibas minal jannati saking surga. Setelah Nabi Ismail berpesan kepada Nabi Ibrahim supaya menyampaikan salam buat ibunda tercinta Siti Hajar dan memberikan kenang-kenangan yaitu berupa komis, berupa baju yang bersih dari darah, tetesan darah. Akhirnya Nabi Ibrahim menyepakati, dan setelah sepakat siap untuk menyampaikan amanat dari Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim menidurkan Nabi Ismail menghadap ke kiblat. Pipinya ada di bawah. Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, seorang bapak ingin mempunyai anak yang dipuja-pujakan. Ada perintah supaya menyembelih anaknya. Kayaknya kalau untuk zaman sekarang gak ada yang berani menyembelih anaknya demi kasih sayang, betul? Sekarang paling ada yang menyembelih karena dendam, karena emosi. Tapi Nabi Ibrahim menjalankan perintah dari Allah dan diterima dengan lapang dada oleh Nabi Ismail. Dan ketika ini pisau ada di leher, di tenggorokan siapa? Nabi Ismail. Allah menggantikan buah dari kesabarannya Nabi Ismail, buah dari kesabarannya Nabi Ibrahim. Dengan apa? Dengan wedus, dengan kambing yang begitu besar dari surga. Itulah buah dari kesabaran. Pada bahahu Sayyiduna Ibrahim, pada bahahu mangka nyembelih ing kibas sapa Sayyiduna Ibrahimu, Gusti kita Nabi Ibrahim. Disembelih akhirnya, yang disembelih Nabi Ismail apa? Kambing. Akhirnya yang disembelih adalah kambing. Masya Allah. Pandur ayyuhal walad, mongko ningalono sapa sirahe anak lanang, al mahbubu kang den remeni, kaifa birru sayyidina Ismaila, kaifa halaiku kaya opo birru sayyidina utawi baguse Gusti kita, birru sayyidina Ismaila utawi baguse Gusti kita Nabi Ismail, wa sabruhu lan sabare Nabi Ismail,
Wa kaifam tisalu lan iku kaya apa utawi nurute Sayyidina Ibrahim. Wa kaifam tisalu Sayyidina Ibrahim lan iku kaya apa utawi nurute Gusti kita Nabi Ibrahim li amri rabbihi maring perintah pangerane Nabi Ibrahim wasabatuhu lan iku wasabatuhu lan teguhe atau kuate tetepe Nabi Ibrahim bihadal balai ing dalem iki-iki balai al-mubini kang pertela. Coba bayangkan oleh kalian, wahai anak-anakku, sebesar apa yang bisa kita bayangkan pengorbanan Nabi Ismail. Bisa kita bayangkan kesabarannya Nabi Ismail, kesabarannya Nabi Ibrahim, teguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan apa? Mendapatkan cobaan untuk menyembelih Nabi Ismail. Begitu sabar, begitu kuat, begitu tabah dan ridho, rela untuk menyembelih siapa? Menyembelih siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Buah dari kesabarannya, buah dari ketabahannya, buah dari pengorbanannya, Allah ganti Nabi Ismail dengan apa? Dengan kambing yang besar yang didatangkan dari surga. Maka dengan kisah ini, dengan cerita ini, ambil oleh kalian iktibar, ibarat. Ambil oleh kalian contoh. Bisakah kita mempunyai kesabaran seperti Nabi Ismail? Tidak mungkin. Paling enggaknya kita harus sabar dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nabi Ismail saja tidak mau menyakitin hatinya ibunya, sampai bajunya saja tidak boleh terkena tetesan darah. Saking takutnya istri ibunya sedih. Maka kalian harus bisa tidak membuat sedih kedua orang tua. Harus bisa menjadikan orang tua tersenyum kepada kalian. Senyum. Bahagia. Harus bisa menjadikan ibu kalian merasa senang, bahagia. Dengan apa? Dengan kebaikan yang kamu berikan kepada orang tua kalian. Paham kan? Ya. Dan jadilah kalian orang yang sabar, yang bermental kuat, bermental baja. Jangan cengeng, jangan cengeng, harus kuat. Saya hidup di pondok lagi berlatih, melatih jiwa, melatih hati, menata diri, mengolah pikiran. Supaya apa? Supaya saya besok lusa bisa membuat orang tua tersenyum. Dan supaya kita menjadi orang yang mandiri, yang bisa membahagiakan kedua orang tua dengan kemandirian kita. Paham kan? Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang saleh dan saleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kalian, menjadi anak-anak yang bisa menjadikan orang tuanya tersenyum ketika orang tua kalian besok lusa meninggalkan kalian, alias meninggal ada dalam keadaan husnul khotimah. Dan
mempunyai investasi yang akan mengalir kepada kedua orang tua, yaitu lewat doa-doa mulia yang diucapkan dari mulut-mulut, lisan-lisan anak-anaknya yang soleh dan salihah. Amin Allahumma amin. Wa kana sayyidina Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab.